Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan kajian tentang kitab Ihya Ulumuddin wa At-Tadhkir Al-Mahmud, dan inilah tadkir ya, bentuk pengingatan yang terpuji ya, syar'an secara syariat. Alladzi ruya al-his alaihi fi hadisi Abi Dzar radhiyallahu anhu haitsu qala huduru majlis dzikir afdalu min sholati alfi raka'atin wa huduru majlisin majlisi ilmin afdalu min iyadati alfi maridin wa khuduru majlisi ilmin afdalu min syuhudi alfi janazatin. Faqila ya Rasulullah wa min qiraatil Qur'an, qala wa hal tanfa'u qiraatul Qur'an illa bil ilm. Jadi hal demikian itulah yang disinggung dalam hadis Rasul yang diriwayatkan oleh Abu Dzar ya, seperti berikut: mengunjungi majelis zikir adalah lebih utama daripada mengerjakan 1000 rakaat sholat sunnah gitu ya. Dan mengunjungi majelis ilmu adalah lebih utama daripada mengunjungi 1000 orang sakit atau menengok orang sakit. Dan juga mengunjungi majelis ilmu adalah lebih utama daripada bertakziah 1000 jenazah. Lalu ditanyakan, wahai Rasulullah SAW, dan dari membaca Quran, maka kemudian Rasulullah menjawab, waqala wa hal tanfa'u qiraatul Qur'an illa bil ilmi. Lalu apa? Adakah manfaatnya kalian membaca Quran kalau Anda nggak punya ilmu gitu. Nah, inilah yang dimaksud. Jadi majelis zikir yang benar itu harusnya majelis yang mengajari Anda tentang ilmu. Ya, bukan zikir menjadi bisa terbang, menjadi bisa sakti ya. Tetapi majelis zikir yang dimaksud adalah majelis yang menjadikan Anda menjadi paham Al-Quran ya, bukan Anda baca doa-doa terus, tetapi yang dimaksud adalah Anda memahami Al-Quran supaya Al-Quran itu bermanfaat. Itulah yang disebut majelis zikir. Nah, sebenarnya ya ke arah majelis taklim ya. Sekarang kan dipisah, satu majelis zikir, satu majelis taklim. Padahal secara syariat yang dimaksud majelis zikir itu ya harusnya sekarang itu majelis taklim. Tetapi kan mail atau condongnya manusia itu memang nggak suka kalau taklim, lebih suka yang zikir, karena zikir itu nggak mikir, cuman ya begitu doang, nggak capek. Tetapi kalau taklim, majelis taklim itu kan capek karena mikir gitu ya. Wa qala anta rahimahullah majelis zikir yukafiru sab'ina majlisan min majalisil lahwi. Jadi Atta mengatakan majelis zikir ini menutup atau meleburkan 70 majelis yang sia-sia ya. Nah, lalu hadis-hadis ini kemudian faqad taqada muskharifuna ya, orang-orang ya. Hadil ahadis hujjatun ala tasyiyati anfusim wa naqalu ismu tadhkir ila khurafatihim wa dahalu an tariqid dzikr al-mahmud wastaghalu bil qasas allati tadruku ilaiha al-ikhtilafat wa ziyadah wa nafs dan sebagainya ya. Hadis-hadis di atas kemudian digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk apa? Untuk alasan membersihkan diri atau mengalihkan nama tadkir kepada khurafat yang mereka buat ya, khurafat yang mereka buat ya. Mereka lupakanlah cara zikir yang terpuji, menyibukkan diri dengan lalu kemudian cerita-cerita yang membawa kepada cerita-cerita yang aneh gitu ya, cerita-cerita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan dan sebagainya. Lalu apa? Ya kepada ditambah, dikurangi, dibumbui mah. Ini cerita-cerita itu kebanyakan bumbu, dan bisa jadi cerita-cerita itu malah berlawanan dengan apa yang ada di dalam Al-Quran gitu ya, malah berlawanan dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Wa takhruju
anil qasas al-warida bil Quran, ya, keluar dari apa yang telah dikisahkan oleh Al-Quran tentang kisah, wa tazidu alaiha, dan menambahkan kisah-kisah itu, ya. Fa inna minal qasas ma yanfa'u sima'uhu wa minha ma yadurru. Dari kisah-kisah memang ada yang memberi manfaat, tapi ada juga yang memberikan bahaya, ya. Ada yang memberikan bahaya meskipun benar, ya. Orang yang membuka cerita wa ingkana sidqon, ya, meskipun cerita itu benar, tapi cerita-cerita itu membuka ruang untuk orang-orang memasuki ruang yang bahaya. Makanya jangan sering datang ke tukang-tukang cerita. Karena apa? Itu akan membuat Anda masuk ke ranah hal-hal yang berbahaya. Karena apa? Meskipun dari cerita itu benar, cerita-cerita itu membuka ruang Anda masuk ke tempat yang tidak benar. Wa man fataha dzalikal bab, barang siapa membuka pintu itu, ala nafsi, atas dirinya, italato alaihi al-sidqu bil kadhib. Jadi barang siapa membuka diri untuk mengikuti cerita-cerita itu, sama dengan dia masuk, ya, akan mencampur sesuatu yang benar dan yang bohong, gitu, ya. Wan nafi bidor, dan sesuatu yang bermanfaat kepada sesuatu yang berbahaya, gitu, ya. Famin hadza naha anhu, maka dari ini dilaranglah cerita-cerita itu. Walidzalika, maka oleh karena itu, qala Ahmad bin Hambal berkata, ma ahwajan nas ilal qas, tidak ada yang ilal qas shadiq, ya, tidak ada yang paling dibutuhkan, tidak ada orang yang paling dicari kecuali orang-orang pencerita yang jujur. Nah, ya, alangkah dibutuhkannya orang-orang yang tukang cerita yang jujur. Jika cerita itu jika cerita itu min qasasil anbiya, dari kisah-kisahnya para nabi alaihi wassalam, bima yata'allaq bi umuri dinihim, yang berkaitan dengan perkara-perkara urusan agamanya. Wa kanal qas shadiqan, dan pencerita-pencerita itu yang jujur, ya, shahihur riwayah, yang riwayahnya benar, walastu ara bihi ba'san, maka saya melihat itu tidak ada masalah. Jadi Imam Ahmad bin Hambal mengatakan pencerita-pencerita yang jujur dalam menceritakan kisah-kisah Nabi, kisah-kisah Rasul alaihi wassalam, itu tidak masalah, ya. Jadi kalau Anda mau cerita menjadi pencerita yang jujur, maka ceritakanlah apa yang ada di dalam kisah-kisahnya para rasul, kisah-kisahnya orang-orang soleh yang ada di dalam Al-Quran. Karena kisah-kisah itu bisa diverifikasi dengan jelas, ya. Jangan kisah-kisah yang tidak bisa diverifikasi, lalu kisah-kisah itu menjadi semacam uwak yang liar, gitu, ya, menjadi semacam isu yang liar, ya. Sekarang ini mungkin tren orang akan bikin cerita macam-macam dan sebagainya. Waliyah daril kadib wa hikayati ahwalin, maka hindarilah kebohongan-kebohongan dan cerita-cerita tentang ahwal. Ahwal itu sesuatu yang kondisi di ruang yang tidak terlihat, ya, ahwal, ya. Tu'mi ila hafwatin au musahalatin, yang kemudian menghadirkan, ya, kepada kesalahan atau keteledoran, ya, yang suruh fahmul awam, yang kemudian mengganggu pemahaman orang awam. Karena tidak semua orang awam itu ketika Anda bicara tentang sesuatu ahwal itu kondisi kebatinan, tidak semua orang awam itu akan paham. Maka akan berbahaya kalau Anda bercerita tentang ahwal-ahwal tetapi yang mendengarkan itu orang awam. Ini sangat berbahaya. Andar kima'aniha au angkauniha afatun nadirah murtibatun bitakfiratin mutadzakir dan sebagainya, ya. Ini sangat berbahaya bagi orang awam Anda ketika cerita-cerita yang tidak pas, ya, dan sebagainya. Fa innal ami ya'tasimu bidzalik fi musahalatin wa wa'dihi wa yamdul nafsi udron, ya. Karena nanti akan menjadikan alasan, ya. Karena istilahnya orang-orang awam itu berpegang
dengan yang demikian itu karena apa? Karena dia menganggap dirinya dapat dimaafkan gitu. Dia beralasan apa? Hal yang telah diceritakan yang demikian itu dari beberapa orang-orang terkenal misalkan gitu ya. Wayahtaj, dan mengambil alasan bi annahu haka kaita wa kaita, karena diceritakan begini gitu kan, an ba'dil masyayikh, dari orang-orang, dari syekh-syekh gitu. Saya dapat cerita dari syekh ini, dari syekh ini, dari syekh ini, lalu kemudian oh kalau ini begini, kalau ini begini kan gitu. Maka orang awam itu akan mengambil poin yang seperti itu, menjadikan alasan. Wabadul akabir, dan orang-orang besar ya, fakuluna bisodatil ma'asi, maka sangat-sangat berbahaya. Fakuluna bisodatil ma'asi wala hurra wa in asait Allah ta'ala wa in asait Allah ta'ala faqad asahu wa in asaitullah ta'ala faqad asahu man huwa akbaru minni. Kalau misalkan ya, hal tersebut misalkan menunjukkan apa, misalkan semua yang terjadi itu ya nggak ragu lagi jikalau kita telah berbuat maksiat kepada Allah. Maka orang-orang yang lebih besar dari kita ya lebih berbuat maksiat misalkan. Kalau misalkan dia kasarannya begini, cerita kita, kalau saya bercerita sesuatu yang tidak benar, itu sebenarnya saya akan mendapatkan dosa karena saya bermaksiat kepada Allah dalam cerita yang tidak benar. Itu padahal saya bukan orang yang misalkan sebesar orang lain. Ada orang yang lebih besar lagi tingkatan ini ya. Karena semua orang akan menyorot dia, mengambil hujah dari dia. Maka betapa besarnya dosanya. Kasarannya gitu. Semakin Anda dikenal orang, semakin Anda dijadikan rujukan oleh orang, dijadikan referensi oleh orang, maka cerita-cerita Anda itu akan menghasilkan efek yang luar biasa. Ketika cerita itu benar, Anda dapat pahala. Tapi kalau cerita itu salah, maka Anda akan mendapatkan dosa, karena itu maksiat kepada Allah. Apalagi di zaman seperti ini, di zaman semacam canggih begini ya, Anda sekali bercerita, cerita itu bisa jadi tidak bisa hilang ya, tidak bisa hilang, bahkan akan terus-terusan menjadi masalah di dalam masyarakat. Kemudian mana tadi? Wa yufidu dalik jara'atan ala wa min haitsu la yadri fa ba'du. Nah, jadi jangan sampai Anda mendapatkan dosa dari sesuatu yang Anda tidak sadari, yaitu apa? Ya, Anda cerita-cerita yang bohong. Biasanya kenapa cerita bohong? Karena cerita dengan tujuan baik ya, tujuannya baik mungkin, tapi cerita itu adalah cerita yang direkayasa, yang dibuat supaya orang itu tertarik. Dan beberapa waktu yang lalu ada fenomena orang bercerita mimpi ketemu Nabi misalkan, itu masuk di sini karena dia berusaha memberi nilai plus kepada orang yang terkena musibah misalkan, tetapi dia mengarang cerita-cerita yang tidak benar. Maka itu selagi ada orang yang mengikutinya, mempercayainya cerita itu, maka itu akan mendapatkan dosa dan sebagainya. Kasarannya seperti itu. Babatu, maka setelah itu ya, maka babatu al-ikhtiras an hadainil mahdurain, maka kita menjaga dari dua hal itu adalah fala ba'sa bihi wa inda dalika yati ilal qasas al-mahmudah wa ila ma yastamilu alaihi al-Qur'an wa yasifu fil kutub as-sahihah minal ahbar keminan ya, dan oleh karena itu ya, hal tersebut tadi menjadikan kita sebenarnya harus hati-hati terhadap beberapa hal ya. Dan ketika itu kembali ke cerita-cerita yang terpuji, kepada yang terdapat dalam Al-Quran dan kitab-kitab yang sahih, hadis-hadis sahih barangkali, maka itu tidak masalah. Wa minan nasi ma yastajizu wat al-hikayat al-marghubah bit ta'at wa yas'umu anna qasdahu wa fiha da'watul khalq ilal haq fa hadhi min nas'ati syaitan. Imam Al-Ghazali mengatakan sebagian orang itu membolehkan orang membuat cerita-cerita yang disukai oleh orang untuk mengajak kepada perbuatan ketaatan, ya, dan tujuannya memang untuk kepada kebenaran gitu ya.
tetapi itu adalah bisikan setan. Itu kata Imam Ghazali. Ketika ada orang-orang membuat cerita-cerita dengan tujuan yang baik, tujuan kepada kebenaran, tujuan kepada ketaatan kepada Allah, tetapi dia menggunakan cerita-cerita yang bohong, maka ketahuilah bahwa itu adalah bisikan setan. Itu ya. Maka kalau Anda mau mengajak kebaikan, nggak usah ditambah dengan cerita-cerita yang bohong. Cukup cerita-cerita yang benar saja. Fa inna fi sidqi mandukhatun, ya. Karena apa ya istilahnya? Karena di dalam kebenaran, ya. Karena di dalam kebenaran itu berkembang mandukhatun anil kadbi. Karena di dalam kebenarannya nanti itu adalah berkembang dari kebohongan, ya, sesuatu yang berkembang dari kebohongan. Dan mengenai zikir gitu ya, dan mengenai zikir dalam barang dzikrallahi ta'ala gitu ya. Dzikrallahi ta'ala wa rasulahu sallallahu alaihi wasallam ghaniyatun anil ikhtira' fil wa'ad. Dan dalam hal-hal yang berkaitan dengan zikir kepada Allah dan Rasul-Rasulnya itu gitu ya, itu ghaniyatun, enggak butuh gitu ya, ghaniyatun anil ikhtira' fil wu'ad, ya, tidak butuhlah dalam menciptakan nasihat-nasihat yang tidak mempunyai dasar gitu. Janganlah kalian dalam rangka zikir kepada Allah, mengingat-ingat Rasul dan sebagainya, tapi menggunakan cara-cara yang tidak. Kaifa, kenapa, betapa tidak ya? Kaifa, betapa tidak? Waqad karaha taklifus saja wa adda dzalik minat tasni. Ya, betapa tidak membuat sajak pun gitu, tidak disukai dan dipandang yang demikian itu membuat-buat gitu ya. Maka qala Sa'ad bin Abi Waqqas berkata li ibnihi, kepada anaknya yaitu Umar, waqad sami'ahu, lihat mendengar anaknya itu sedang bersajak. Sa'ad bin Abi Waqqas melihat atau mendengar anaknya itu sedang bersajak gitu ya. Izad hadzal ladzi yubghiduka ilayya itu hajat abadan hatta tatuba waqad kana ja'ahu fi hajat. Jadi anaknya Sa'ad bin Abi Waqqas, yaitu namanya Umar. Umar ini bersajak ya, sajak lah, sajak gitu ya, bersajak atau apa, berpantun mungkin ya, berpantun, bersajak. Kemudian ini kan Umar ini datang kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, pada bapaknya untuk minta bantuan gitu. Lalu Sa'ad bin Abi Waqqas ini karena dia mendengar anaknya bersajak, maka dia mengatakan, saya nggak akan bantu kamu kalau kamu bersajak seperti itu sampai kamu tobat. Itu ya, itu mungkin ya zaman dulu begitu ya. Jadi saking menghindari sajaknya, Sa'ad bin Abi Waqqas itu nggak mau membantu hajat anaknya kalau dia nggak mau tobat dari melakukan sajak ya. Waqat qala sallallahu alaihi wasallam li Abdillah bin Rawahah bisaja min salasi kalimat, iya kawasaja ya ibn Rawahah gitu ya. Rasul berkata kepada Rawahah ya, iya ka wasaja ya ibn Rawahah, kepada anaknya Rawahah, awaslah bersajak, awas jangan sampai kamu bersajak wahai anaknya Rawahah. Faka'anna saja al-mahdur al-mutakallif ma zada ala kalimatain walidzalika lama qala rajul fi diyatil janin kaifa nada man la syaraba wala akala wala soha wala stahala wa misla dzalika yatul. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam asajaun kasajail a'rab, nah gitu ya. Dengan hadis itu di atas tadi seolah-olah sajak yang harus diawasi ialah yang lebih dari 2 kata, sajak yang lebih dari 2 kata. Jadi di dalam sajak-sajak Arab nanti ada sajak yang lebih dari 2 kata ya. Anda nanti akan cobalah lihat sajak-sajaknya orang Arab gitu ya.
Jadi tatkala karena itu tatkala seorang laki-laki mengatakan tentang diat bayi dalam kandungan, dia mengatakan begini. Tadi kan dikatakan apa? Kaifan ada man la syaraba wala akala wala soha wala stahala gitu ya. Jadi sebenarnya indah sebenarnya ya. Bagaimanakah membayar orang yang tidak minum, tidak makan, tidak berteriak dan tidak memekik gitu ya. Samakah halal darahnya, ini sebagian misalnya dan sebagainya ya, dan contohnya macam-macam ya. Lalu Nabi bersabda, adakah sajak seperti sajaknya orang-orang Arab, orang-orang Badui Arab misalnya. Arab itu orang pinggiran ya. Adakah sama gitu kan? Adakah sama gitu? Adakah sajak seperti sajaknya orang-orang? Apakah itu sajakmu seperti sajaknya orang-orang Arab gitu kan? Wa amal isar, adapun syair gitu ya. Adapun syair amal isar apa itu? Fataksiruha fil mawaid madmum. Umumnya digunakan di dalam mauidhah yang buruk ya, maksudnya dalam urusan-urusan yang tidak baik ya. Adapun syair maka dicela ya dalam pengajaran, tidak disarankan ya, karena digunakan dalam hal yang tercela. Wa su'ara qala Allah Ta'ala wa su'ara yattabi'umul ghawun alam taro annahum bi kulli wadin yahimun. Itu dalilnya dalam ayat Al-Qur'an surat Asy-Syu'ara ayat 224 dan 225 ya. Artinya, dan penyair itu diikuti oleh orang-orang jahat. Tidakkah engkau lihat bahwa mereka mengembara di setiap lembah dengan tak tentu tujuan? Maksudnya apa? Para penyair-penyair itu kan biasanya mencari inspirasi untuk syair-syairnya ya dengan ya ke lembah-lembah gitu ya, bertapa atau semedi dan sebagainya, terserah lah ya. Itu urusan mereka. Maka tidak diajarkanlah itu di dalam syariat kita. Kemudian ada juga ayat yang mengatakan apa tadi? Wa qala ta'ala wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lah ya. Dan kami tidak mengajarkan syair kepada Muhammad ya, dan syair itu tidak patut baginya. Jadi Nabi Muhammad tidak diajari syair, dan memang tidak pantas Nabi Muhammad itu mempelajari syair atau mendapat syair gitu kan. Wa aktsaru ma a'tadalu'at minal asar wa dalam bitawasuf fil aish wa jamalil ma'syub wa ruhul wisal wa alamul firaq wa mazlil la yahwa ila ijlafil awam wa biwa tonihim maskunah bisyahwat wa qulubihim ghairum munfakkah anil tifat ila sur al-malihah wala tuharik al-isar min qulubihim ila ma huwa mustaqinnu fiha batas ta'alla fiha niranus sahwan dan sebagainya ya. Nah, kebanyakan syair itu dibiasakan oleh juru-juru nasihat ya, wu'ad ya, kebanyakan ya. Di sini dikatakan wa aksaru ma'tadahu al-wu'ad. Umumnya memang dibiasakan oleh orang-orang yang ahli nasihat ya, juru nasihat ya, juru terserah ya, Anda bilang juru dakwah dan sebagainya. Ialah apa yang menyangkut dengan penyifatan kepada rindu, cantikan ya, harapan-harapan, hubungan yang manis ya, sedihnya berpisah dan sebagainya. Biasanya kan dengan syair-syair ya, syair-syair kerinduan, kecintaan, syair-syair ambyar misalkan gitu ya. Itulah majelis itu dikunjungi oleh rakyat yang apa istilahnya hal semacam itu. Kalau menurut Imam Al-Ghazali yaitu ya majelis dikunjungi oleh orang yang bodoh-bodoh ya, perutnya penuh dengan hawa nafsu dan hatinya tidak terlepas daripada menoleh kepada hal-hal yang manis, indah gitu kan, yang itulah. Dari itu maka syairnya tidak bergerak dari jiwanya kecuali ia terpaut kepadanya ya. Maka yang ditimbulkan dari itu adalah kobaran api hawa nafsu ya. Ketika Anda mendengar syair-syair yang
cinta-cinta dan sebagainya yang begitu, biasanya yang memantik adalah hawa nafsunya dipantik, lalu mereka berteriak dan menari-nari. Ya pokoknya ya mungkin kita itu ya termasuk yang masuk di kategori ini, wallahu alam, tapi semoga diampuni oleh Allah. Nah, kebanyakan yang demikian itu atau seluruhnya membawa kepada semacam kerusakan. Ya makanya kalau Anda suka musik, suka syair itu ya ya diimbangi saja lah, jangan terlalu banyak gitu ya. Boleh sih suka, cuman jangan banyak-banyak. Soalnya kalau terlalu banyak nanti masuk ke kategori ini. Itu akan membawa kerusakan. Dari itu tidaklah seyogyanya dipakai syair kecuali pada pengajaran dan hikmah untuk ya boleh dipakai syair itu dalam hal-hal yang baik saja, positif. Kalau untuk negatif atau untuk yang sifatnya hawa nafsu dikurangi ya, dikurangi. Itu waqad qala sallallahu alaihi wasallam inna minasyirah la hikmah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan bahwa sesungguhnya sebagian dari syair itu ada yang mengandung hikmah. Ya memang ada gitu.